Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Solihul Hadi, Guru Bahasa Indonesia SMP Kesatrian 2 Semarang. Kali ini kita akan berbagi dan berbincang tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan satu konsep pendidikan yang memberikan kesempatan atau kemerdekaan berpikir dan berekspresi kepada murid dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan Merdeka Belajar ini, maka guru dan murid mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya untuk keberhasilan proses pembelajarannya. Konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya diinisiasi atau diilhami, dipengaruhi oleh konsep belajar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep belajar Among Belajar. Nah, di dalam konsep ini itu dimunculkan atau dikemukakan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia di dalam proses belajar. Guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Jadi di sini guru maupun siswa itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksplor potensi yang ada pada dirinya untuk keberhasilan di dalam proses belajar. Nah, kenapa kita harus memerdekakan diri dalam proses belajar? Ini ada tujuan atau beberapa tujuan dari konsep Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi. Nah, harapannya ketika kita menggunakan konsep Merdeka Belajar ini, maka tuntutan-tuntutan untuk memerdekakan belajar ini akan menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi. Yang kedua adalah membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Karena guru dan siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya di dalam proses belajar, maka diharapkan ketika belajar mereka akan dalam suasana yang nyaman dan gembira. Yang ketiga, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Nah, karena guru, siswa yang intinya merupakan basis utama dari sebuah sekolah, dari sebuah pendidikan, itu sudah diberikan keleluasaan, maka pada akhirnya sekolah mempunyai kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan apa yang diajarkan di dalam sekolahnya atau di dalam satuan pendidikannya. Begitu juga dengan prosesnya atau di dalam evaluasinya. Maka bisa dikatakan sekolah mendapatkan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk menentukan bagaimana dia harus mengadakan penilaian terhadap anak-anak yang bersekolah di satuan pendidikan tersebut. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Jadi tidak dapat dimungkiri bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berkembang pesat, sehingga kemajuan tersebut itu menuntut ketersediaan sumber daya yang bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah dengan Merdeka Belajar kita berupaya untuk menyediakan atau memberikan sumber daya yang bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Ini saya kira jelas, tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Yang berikutnya adalah mempercepat ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk mendukung usaha pemerintah di dalam segera mencapai tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya kita bicarakan tentang komponen apa saja yang perlu ada di dalam Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah aspek konstruktivisme.
Konstruktivisme adalah sebuah metode pembelajaran atau pendekatan di dalam proses pembelajaran yang memungkinkan murid, siswa itu menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru sebagai tuntutan belajarnya, sebagai tuntutan bagaimana dia belajar untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Maka diharapkan konstruktivisme ini menjadi karakter dari siswa sehingga dia menjadi pribadi yang tidak pernah putus di dalam proses belajar dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dirinya, senantiasa mencari, menemukan pengetahuan-pengetahuan baru demi perkembangan belajarnya. Ini dengan inquiry di dalam Merdeka Belajar ini nanti diharapkan siswa akan bisa berpikir dengan lebih kritis di dalam setiap kegiatan belajarnya. Komponen yang ketiga adalah aspek bertanya. Nah, ini di dalam proses merdeka, di dalam pendidikan yang berkonsep merdeka belajar ini, murid diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya. Ketika dia bertanya, maka di dalam dirinya itu sudah ada rasa kritis untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, dalam hal ini, siswa dibiasakan untuk berani bertanya ya, tentang apa saja, tentang pelajaran, tentang konsep, dan tentang hal-hal yang belum dipahaminya. Berikutnya adalah learning community. Jadi di dalam Merdeka Belajar itu keberhasilan murid di dalam proses belajar itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri seorang. Proses belajar akan lebih berhasil apabila dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dengan komunitasnya. Maka learning community ini sangat penting untuk ditemukan di dalam proses belajar anak-anak. Berikutnya adalah modeling. Ya, modeling adalah memberikan contoh atau model yang bisa diikuti oleh siswa di dalam proses belajar. Nah, ini guru bisa menjadikan dirinya sebagai contoh atau sebagai model, atau murid bisa menjadikan murid yang lain sebagai model, atau guru menyediakan bahan yang bisa dijadikan model. Jadi tidak harus menjadikan guru atau siswa menjadi model, tapi di dalam hal ini, di dalam modeling ini, guru bisa menyediakan model yang bisa diikuti oleh siswa di dalam proses belajar. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah refleksi. Nah, di dalam kegiatan refleksi ini, murid kita ajak untuk merenungkan apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia lakukan, apa manfaatnya, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, apa manfaatnya, sehingga ke depan di dalam proses pembelajaran yang akan datang, dia akan menjadi lebih siap mengenali dirinya sendiri, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus digali melalui proses refleksi ini. Nah, refleksi ini tidak hanya berlaku untuk murid. Ya, di setiap komponen pembelajaran ini hendaknya membiasakan untuk berefleksi sehingga secara bersama-sama masing-masing faktor, masing-masing komponen di dalam proses belajar ini kalau dia sudah terbiasa untuk berefleksi, maka semangat untuk memperbaiki proses belajar, proses pembelajaran itu akan melekat pada diri masing-masing. Komponen yang terakhir adalah authentic assessment. Jadi penilaian di dalam proses di dalam pembelajaran yang berkonsep merdeka belajar ini harus betul-betul menilai pengetahuan, keterampilan murni yang dimiliki oleh anak-anak atau siswa. Jadi guru diharapkan betul-betul bisa menyusun alat penilaian atau asesmen yang betul-betul bisa menggali potensi, kemampuan atau kompetensi anak secara nyata atau secara real.
Nah, di dalam Merdeka Belajar ini, maka guru menjadi atau guru mempunyai peran yang bermacam-macam. Ya, tentu yang utama guru adalah sebagai pendidik dan pengajar. Pendidik, seorang guru diharapkan bisa memberikan nilai tambah terhadap aspek sikap yang dimiliki oleh anak-anak. Bagaimana kita bisa menjadikan anak ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu di dalam aspek sikapnya. Ini adalah yang berkaitan dengan peran kita sebagai pendidik. Di samping sebagai pendidik, kita juga berperan sebagai pengajar, sebagai agen yang bisa mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru sebagai bekal hidupnya kelak. Ini peran kita sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, kita juga bisa berperan sebagai mediator dan fasilitator. Ya, di dalam proses belajar, seorang guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tidak hanya mendidik, tetapi juga sekaligus memberikan media atau menyediakan media, ya, menyediakan fasilitas agar anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Ya, jadi selain mentransfer ilmu, kita juga diharapkan bisa menjadi seorang mediator dan fasilitator. Yang ketiga, yang berikutnya adalah peran guru sebagai pengelola. Apa yang perlu dikerjakan oleh seorang guru itu eh, tidak sedikit, ya, tidak sedikit supaya proses pembelajarannya itu bisa berhasil dengan baik dan maksimal. Nah, ini peran guru sebagai pengelola, ya, entah itu mengelola siswa, mengelola administrasi dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian sampai aspek tindak lanjutnya ini harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pengelola atau administrator. Berikutnya adalah peran guru sebagai demonstrator. Ya, tadi salah satu komponen yang harus ada di dalam Merdeka Belajar adalah modeling. Nah, di dalam proses ini maka seorang guru harus bisa menjadi seorang demonstrator yang bisa mendemonstrasikan apa yang perlu dimiliki oleh anak-anak. Ya, apa yang harus dikuasai oleh anak-anak. Baik dia sendiri sebagai modelnya atau guru ini mencari model yang bisa didemonstrasikan kepada anak-anak. Berikutnya, peran guru sebagai pembimbing dan motivator. Nah, ini sedikit banyak seorang guru, meskipun barangkali sudah ada guru BK, tetapi guru mata pelajaran di dalam hal-hal tertentu harus bisa membimbing dan memotivasi anak agar bisa meningkatkan prestasinya di bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi kemampuan sebagai pembimbing dan motivator ini juga harus dipunyai oleh seorang guru. Berikutnya adalah peran guru sebagai evaluator. Nah, ini berkaitan dengan proses pembelajaran, ya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Maka seorang guru harus bisa menjadi penilai yang baik, penilai yang benar-benar bisa menilai kompetensi anak secara real, secara nyata. Banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi atau untuk memberikan asesmen kepada anak. Nah, ini seorang guru harus bisa menentukan metode apa yang harus digunakan yang kira-kira bisa menggali atau bisa mengungkap kompetensi anak yang sebenarnya. Berikutnya kita bicarakan tentang bagaimana kita melaksanakan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran kita sekarang ini. Yang pertama, perlu kita ciptakan lingkungan pendidikan yang berbasis teknologi. Tidak kita mungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat cepat, sangat pesat. Nah, untuk itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu harus bisa kita maksimalkan di dalam proses pembelajaran. Ya. Lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi ini akan memungkinkan
bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu risiko secara tepat. Nah, ini sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran era sekarang ini. Yang kedua adalah kerjasama lintas pihak. Ya, jadi keberhasilan di dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini atau di dunia modern sekarang ini tidak bisa dilaksanakan secara individual. Untuk itu perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Sekolah perlu bekerjasama dengan sekolah yang lain, guru perlu bekerjasama dengan guru yang lain agar kita bisa saling melengkapi, saling membantu, saling memperbaiki, ya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk maju bersama menuju keberhasilan bersama. Berikutnya, urgensi data. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini itu memang betul-betul dibutuhkan data-data yang akurat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan di dalam proses belajar, untuk menentukan kebijakan apa yang harus kita ambil untuk proses belajar selanjutnya. Ya, contoh yang konkret adalah bagaimana kita menggunakan hasil asesmen, entah itu asesmen awal atau proses belajar atau asesmen di akhir pelajaran untuk menentukan langkah apa atau langkah selanjutnya yang baik, yang bagaimana yang sangat dibutuhkan oleh anak sesuai dengan hasil asesmen sebelumnya. Ini pentingnya data di dalam proses pembelajaran. Apalagi ketika kita menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang lebih luas, itu harus betul-betul berbasis data yang ada. Kita tidak bisa mengandalkan asumsi-asumsi, kita tidak bisa mengandalkan perkiraan atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi betul-betul berbasis data yang ada sehingga apa yang kita ambil itu tepat untuk anak-anak kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang Merdeka Belajar ini. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu semuanya, dan saya kira saya sangat terbuka untuk saling mengisi, saling berbagi sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada presentasi ini bisa dilengkapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.